Selasa bagi Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua di dalam keadaan baik dan di dalam keadaan sehat selalu. Amang Inang dan saudara-saudari, sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, saya mengundang kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau melindungi kami saat kami beristirahat, sehingga kami boleh masuk pada hari yang baru Tuhan, yaitu di hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Sebelum menjalani aktivitas di hari ini, kami hendak mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan bagi kita di hari ini Selasa 20 Mei 2025 didasarkan pada Mazmur 119 ayat 64. Mazmur 119 ayat yang ke-64. Beginilah firman Tuhan Allah. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, di dalam dunia sering sekali kita menjalani hidup tidak luput dari yang namanya keputusasaan, penderitaan, atau bahkan kekacauan. Mazmur 119 ayat 64 ini mengingatkan kita terhadap sebuah kebenaran yang menguatkan hati kita bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini bukan hendak sekedar penghiburan emosional semata, tetapi melalui kalimat ini ada sebuah kebenaran rohani yang hendak kita perhatikan yang menjadi dasar kehidupan iman kita. Lantas apa yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan bagi kita di hari ini? Yang pertama adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur ini membuka ayat ini dengan sebuah pengakuan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini adalah penglihatan iman Amang Inang dan saudara-saudariku, di mana di balik segala hal yang terjadi, kasih setia Tuhan tetaplah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat kasih setianya dalam ciptaan. Kita bisa melihat dalam matahari yang terbit, di dalam hujan yang menyiram tanah, dalam keindahan alam yang menopang kehidupan. Kita juga dapat melihat kasih setia Tuhan di dalam sejarah hidup kita, di mana kita boleh menyaksikan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara, menolong, mengampuni, dan bahkan menuntun langkah kita, bahkan di saat kita tidak setia dan tidak taat di dalam jalan kita dan di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah kita masih mampu untuk melihat kasih setia Tuhan di tengah dunia yang rusak ini? Ataukah justru hati kita telah dibutakan oleh masalah dan dosa-dosa kita? Tentu ini perlu menjadi refleksi dan perenungan bagi kita, di mana apakah kita masih mampu untuk melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia yang rusak ini, atau justru kita telah dibutakan oleh masalah dan dosa. Poin kedua yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah kerinduan akan firman Tuhan. Pemazmur tidak hanya berhenti pada kekaguman akan kasih Tuhan, tetapi ia melanjutkan juga dengan sebuah permohonan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak membuat kita pasif, tetapi mendorong kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ketetapan Tuhan adalah jalan hidup yang benar. Mempelajari firman Tuhan adalah respon yang wajar
terhadap kasih karunia Tuhan. Tanda orang yang benar-benar mengasihi dan menghayati kasih setia Tuhan adalah dengan rindu untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, tanda orang yang benar-benar menghayati kasih setia Tuhan adalah dengan rindu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan kali ini adalah respon iman, yaitu menghubungkan kasih Tuhan dengan ketaatan. Ayat ini menjadi contoh keseimbangan antara anugerah dengan tanggung jawab. Anugerah yaitu bumi ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, dan tanggung jawab maka kita merespons dengan hidup menurut ketetapan Tuhan. Sekali lagi, anugerah yaitu bumi ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, dan tanggung jawab maka kita merespon dengan hidup menurut ketetapan Tuhan. Banyak orang hanya ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak mau belajar untuk menjadi taat. Pemazmur memberi contoh yang benar bahwa kasih Tuhan bukanlah menjadi alasan untuk hidup sembarangan, tetapi kasih Tuhan adalah motivasi untuk semakin mengenal dan menaati Tuhan. Lantas, Amang Inang dan saudara-saudariku, apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini hendak memberikan perenungan dan refleksi di dalam 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kita menyadari kasih setia Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Yang kedua adalah, apakah kita sungguh rindu untuk belajar dan hidup menurut firman-Nya? Dan yang ketiga adalah, apakah kita menjadikan kasih Tuhan sebagai alasan untuk bertumbuh dalam kekudusan dan ketaatan? Biarlah kasih Tuhan yang kita telah terima di dalam kehidupan kita masing-masing boleh menjadi berkat dan boleh menguatkan kita untuk semakin dapat menghayati hidup kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai makhluk atau ciptaan yang telah ditebus, dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah menyapa kami di hari Selasa ini. Di dalam firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa teramat baik Kau Tuhan mencurahkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kasih setia telah kami terima masing-masing boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, boleh menjadi hal yang baik, sehingga Tuhan kami juga boleh mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan kekuatan, agar kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan dan kami boleh melaksanakan firman dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu yang menyertai kami menjalani ragam aktivitas kami di hari ini. Apapun Tuhan yang ada kami lalui, yang kami tidak tahu apapun itu, biarlah terlebih dahulu kasih-Mu Tuhan dan tetap senantiasa memelihara kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.